kita bisa mengetahui rukunnya, kita bisa mengetahui nilai-nilai pendidikan dan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Coba kalian sebutkan berapa rakaat sholat Jumat ini? 2, Bu. Oh iya. Baiklah. Ibu di sini akan menampilkan suatu PowerPoint dan di mana Ibu akan menunjukkan suatu gambar. Kalian akan menjawab gambarnya ya. Nanti ya. Ibu akan lihat gambarnya. Karena ini fokus kita ya sedang tidak ada, jadi Ibu menampilkannya di laptop ya. Coba kalian lihat, ini orang sedang apa? Sholat, Bu. Sholat apa? Sholat Jumat. Oke. Bukan. Sholat sunat sebelum sholat Jumat. Oh. Bagus. Yang kedua, ini orang sedang apa? Khutbah. Oke, pintar sekali kan. Yang ketiga, ini orang sedang apa? Sholat Jumat. Oke, baiklah. Sebelum Ibu memaparkan materinya, kalian sudah terbayang belum pengertian dari sholat Jumat ini apa? Insya Allah, Bu. Ya. Di sini pengertian dari sholat Jumat ini sendiri adalah sholat yang wajib dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 rakaat khutbah. Berarti kita sebagai seorang perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Dasar hukum dari sholat Jumat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang dimana di sini menjelaskan tentang hai orang-orang yang beriman. Jadi diserukan kepadamu untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian ini baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pada slide keduanya, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib dari sholat Jumat ini muslim. Yang pertama harus muslim. Kalau orang Kristen tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Walaupun dia melaksanakan sholat Jumatnya, dia tidak dihitungkan pahala sholat Jumat itu sendiri. Yang kedua, balik. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Yang ketiga, berakal. Apabila seorang anak tersebut tidak berakal atau gila, orang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Yang ketiga, laki-laki merdeka dan sehat. Apabila seorang tersebut tidak misalnya budak, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan misalnya dia cacat ya, sehat di sini berarti dia harus sehat jasmani dan rohaninya. Apabila salah satu dari di situ tidak mencukupi untuk melakukan sholat Jumat itu, maka tidak diwajibkan. Yang kelima, orang yang menetap dan bukan musafir, yang artinya orang di sini dia tidak berpergian ya, misalnya dia di tempat itu sendiri, misalnya kita ya berdomisili di kampung itu sendiri, kita tidak berpergian kemana-mana, itu yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, orang yang tidak ada halangan yang mencegah untuk menghadiri Jumatan. Misalnya orang di sini apabila dia melaksanakan ibadahnya tidak ada halangannya, misalnya tidak ada hari hujan, tidak bisa untuk datang ke masjid, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, syarat sah sholat Jumat.
menyampaikan salawat Nabi kita, kata baginda Rasulullah kita itu umat yang pertama. Yang ketiga, wahyat untuk takwa. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Yang kelima, doa untuk umat Islam. Kita harus berdoa untuk umat itu sendiri. Kalian tahu wasiat untuk takwa ini apa? Enggak. Wasiat untuk takwa ini misalnya kayak apa ya? Kayak bentuk tema ya. Tema dari perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut. Misal kita itu harus memerintahkan, kita itu kan khutbahnya ya, kita harus memerintahkan, mengajarkan kepada jamaah kita itu untuk merasakan takut kepada Allah, karena kita itu di situ tuh menganjurkan bahwa kita harus takut kepada Allah di sini. Itu yang dinamakan wasiat untuk takwa. Yang kelima, syarat khutbah Jumat itu ada 8. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, berdiri jika mampu. Jika seorang khatib ini mampu untuk melaksanakan khutbahnya harus berdiri. Yang ketiga, dengan suara yang keras. Apabila khatibnya bersuara lembut, maka otomatis jamaahnya tidak terdengar ya. Yang keempat, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Yang kelima, khatib ini harus menutup aurat. Apabila khatib tidak menutup aurat, mana bisa kita mempercayai khutbahnya? Apabila misalnya preman yang berkhutbah di situ, mana bisa jamaahnya percaya dengan perkataan apa yang disampaikan oleh beliau tersebut? Yang keenam, berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Maksudnya di sini berurutan temanya ya. Jangan khatibnya membicarakan tentang yang sekarang ini ya, virus corona misalnya. Menjaga kebersihan temanya. Nantinya melenceng lagi ke judi misalnya, itu tidak boleh, harus bersangkutan yang khutbah pertama dengan khutbah yang keduanya. Yang ketujuh, berdoa untuk kaum muslim. Kita itu khatibnya harus mendoakan jamaahnya terutama yang ada di kampung-kampungnya. Yang kelima, tertib, yaitu berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah yang keduanya, tidak boleh tidak berurutan. Yang keempat, syarat khatib Jumat. Syarat khatib Jumat ini ada 6. Yang pertama, harus muslim yang telah baligh. Apabila khatibnya belum baligh, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan khutbahnya. Misalnya anak-anak tidak boleh melakukan khutbah Jumat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah dari khutbah Jumat itu sendiri. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan, pakaian serta harus tertutupnya auratnya. Yang kelima, fasih, mengucapkan Al-Quran dan hadis. Apabila seorang khatib ini tidak fasih dalam melafalkan hadis, misalnya dia tidak dalam melafalkan Al-Quran, maka dia tidak bisa menjadi khatib itu sendiri. Misalnya dia terbata-bata dalam melafalkan Al-Fatihah, maka dia tidak bisa menjadi seorang khatib Jumat. Yang keempat, yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela. Yang ibu bilang tadi, apabila dia seorang preman, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Mana mungkin kita percaya dengan seorang preman untuk berkhutbah di depan kita, sedangkan akhlak sehari-harinya tidak baik, itu tidak bisa dijadikan khatib. Yang keenam, berpenampilan baik, rapi dan sopan. Dalam kesehariannya pun apabila khatib Jumat ini harus berpenampilan baik, sopan dan tidak aul-aulkan. Misalnya dia tidak sehari misalnya dia khatib Jumat. Kemudian pada setelah dia khatib Jumatnya dia mabuk-mabukan, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan khutbah Jumat.
pertama dilakukan di tempat yang lebih tinggi. Tahu kalian mimbar itu sunnah dari melakukan khutbah Jumat. Yang kedua, memberi salam pada permulaan khutbah Jumat ini. Kita apabila sebagai khotib, kita harus memberikan salam terdahulu, misalnya salam assalamualaikum, itu yang menyampaikannya. Yang keempat, disampaikan dengan kalimat yang jelas. Misalnya kalimatnya harus jelas, tidak memusingkan seorang jamaah mengartikannya. Misalnya apabila khotib itu misalnya menggunakan bahasa Inggris, sedangkan orang-orang di desa itu tidak mengerti bahasa Inggris itu, maka percuma saja dia menyampaikan khutbah Jumatnya. Dia tidak akan tersampaikan kepada seorang jamaah itu sendiri. Yang kelima, materi khutbah hendaklah pendek. Hendaklah pendek di sini harus jelas ya, harus simpel, padat. Jadinya tidak membuat seorang jamaah itu pusing dalam mengartikan dalam mengartikan khutbah itu sendiri ya. Misalnya apabila khotibnya menyampaikan panjang kali lebar, maka lama-kelamaan jamaahnya akan tertidur dan tidak akan tersampai apa yang ingin disampaikan oleh khotib tersebut. Yang keenam, khotib menghadap jamaah. Khotib itu harus menghadap jamaah begini ya. Kalau khotibnya membelakang maka tidak boleh ya. Yang ketujuh, adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat itu sendiri, sebelum berangkat ke masjid hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian. Itu ya. Yang kedua, hendaklah berangkat ke masjid lebih awal daripada khutbah Jumat itu sendiri. Misalnya ada ya di kampung kita, kalau sudah azan baru terburu-buru mau pergi ke masjid, itu kan tidak boleh ya. Sebaiknya kita terlebih dahulu datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Yang keempat, memperbanyak zikir. Kita di hari Jumat itu harus memperbanyakkan zikir, berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita di Jumat yang kemarin dan Jumat yang akan datang. Yang kelima, mendengarkan khutbah tidak boleh berbicara. Misalnya kita khotibnya berbicara tentang yang tidak kita inginkan, kemudian kita di belakangnya membuat forum sendiri misalnya. Kita tidak mendengarkan, itu tidak baik ya. Sebaiknya kita mendengarkan khotib Jumatnya. Yang ketujuh, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ke-8, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam. Yang kedua, khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah. Yang ketiga, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk. Yang keempat, setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat itu sendiri. Yang keenam, sebelum sholat Jumat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmumnya untuk merapatkan safnya. Yang ke-8, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat itu sendiri. Yang ke-9, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Yang ke-9, nilai-nilai pendidikan ibadah sholat. Yang pertama, disiplin waktu ibadah sholat Jumat ini ya. Yang kedua, memilih untuk mengingat Allah. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, membiasakan hidup bersih dan rapi. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian ingin bertanya, Ibu persilakan. Apakah kalian mengerti tentang materi
kita itu pada saat sholat Jumat itu harus menggunakan pakaian yang berwarna putih. Oh, ya. Kenapa tidak berwarna lain? Baik. Sedangkan pada saat wanita melakukan sholat, mukenanya boleh berwarna-warni. Sekian Bu. Terima kasih ya. Ibu akan menanggapi pertanyaan dari kamu ya, Novita Reda, yang dimana pertanyaan kamu tadi, bolehkah kita memakai pakaian selain putih di hari Jumat itu? Itu kan sunnahnya. Apabila misalnya lebih baik kita memakai putih, ada pahalanya daripada kita tidak memakai pakaian yang berwarna-warni. Misalnya alangkah eloknya, alangkah indahnya apabila kita memakai serba putih di masjid itu, alangkah indahnya. Tidak bisa memakainya berwarna-warni, itu kan tidak enak dilihat misalnya seperti itu. Itu kan sunnahnya ya. Jadi tidak diwajibkan untuk seorang lelaki itu memakai pakaian selain putih, itu tidak diwajibkan ya. Itu hanya sunnahnya. Sebaiknya kita melakukan sholat Jumat itu berpakaian putih. Tiga. Ya, baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan materi dari penjelasan Ibu tadi, yang dimana apabila kita melaksanakan sholat Jumat ini, kita lebih religius lagi ya dalam beribadahnya. Kita bisa toleransi terhadap masyarakat yang di sana gitu. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yang dimana buka halaman 17, yang di sana ada latihan berpendapat. Di situ kalian kerjakan ya. Nanti minggu depan Ibu minta kalian untuk mengumpulkannya. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri mengakhiri mata pelajaran kita ini, kita sebaiknya melakukan doa dulu.